berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom God Lovers, senang berjumpa kembali dalam program Raised in God malam hari ini. Bersama Diaspora TV, setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena pada malam hari ini sebelum kami beristirahat setelah seharian dalam aktivitas kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berdoa, menyerahkan hidup kami, karena kami tahu hidup ini adalah sebuah misteri. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan menjaga kami ketika kami tidur. Dan Engkau pasti juga menolong kami pada besok hari kami bangun. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan bicara satu tema dengan judul ibadah harus jadi komitmen keluarga. Mengapa dalam hidup ini kita menyaksikan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh? Mereka adalah orang-orang yang tadinya aktif dalam gereja dan bahkan menjadi pelayan. Tetapi kenapa mereka harus mengalami hal yang demikian? Salah satu alasannya karena tidak lagi giat dalam ibadah, baik ibadah raya, umum, bersama-sama maupun ibadah pribadi. Mari kita buka satu bagian Alkitab dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ibadah raya, ibadah umum adalah ibadah yang kita suka lakukan di setiap hari Minggu atau hari-hari yang lain secara bersama-sama. Tetapi ibadah pribadi adalah, atau ibadah keluarga adalah sebuah ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saudara, Yosua menasihati kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Yosua menyatakan ini kepada bangsa Israel ketika dia dalam hari tuanya. Dan barangkali dia melihat ada perubahan drastis yang terjadi kepada bangsa Israel. Ada di antara mereka yang masih tetap dalam kepercayaan nenek moyang orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Yosua tegas untuk berkata bahwa aku dan seisi keluargaku kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah peperangan. Peperangan iman melawan iblis. Karena itu tidak ada orang yang kuat siapapun dia, termasuk hamba Tuhan yang melayani. Butuh Tuhan tiap-tiap saat untuk memproteksi kita, untuk menjaga kita, melindungi kita. Dan saya percaya firman Tuhan seperti malam hari ini yang kita dengar, itu akan menolong kita
kalau kita melakukannya setiap hari bersama dengan keluarga kita, maka saya percaya ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang salah dan berkata ya terhadap Tuhan. Saya dulu kuliah di Jogja, saya 1-2 kali diundang oleh seorang dosen senior. Umurnya sudah lebih 70 tahun. Dan waktu ke rumah biasanya sering diundang untuk makan bersama di rumahnya. Dengan istrinya dan dengan seorang anak perempuannya dan dengan menantunya. Setiap kali kalau kami sebelum makan, biasanya ada ayat-ayat Alkitab yang ditaruh di samping meja makan itu. Lalu kemudian di antara kami bergiliran satu orang baca satu ayat. Lalu kemudian kita berdoa dan kita makan. Saudara, Bapak ini mewajarkan kepada keluarganya betapa beribadah kepada Tuhan sangatlah penting. Termasuk waktu kita sedang makan. Ibadah adalah membangun hubungan secara akrab dengan Tuhan. Membangun hubungan secara terus-menerus dengan Tuhan. Sebab saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mengetahui kebutuhan kita. Yosua dalam hari tuanya dia harus memperingati orang Israel supaya jangan sampai mereka terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan di sekitar mereka. Kalau Anda melihat dewasa ini, ada begitu banyak tawaran untuk Anda dan saya berselancar di tempat itu. Seperti media-media sosial yang menyajikan banyak berita. Dan kadang-kadang berita itu ada yang menakutkan. Dan berita-berita itu kadang ada yang membingungkan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu menenangkan setiap kita. Karena itu Martin Luther pernah berkata begini, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon. Setiap rantingnya saya pernah goncang. Dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Itu menunjukkan bahwa berkat firman Tuhan itu selalu aktual. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, biasakanlah dirimu tiap-tiap saat membaca Alkitab. Supaya hidupmu bukan saja tidak jatuh, tapi berkemenangan hari lepas hari. Yosua sebenarnya melanjutkan apa yang dilakukan, dibiasakan oleh yang namanya Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di sana di ayat yang ke-8. Dikatakan kemudian ia pindah, maksudnya Abraham, dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Satu ayat lagi di kitab yang sama, Kejadian 13 ayat 18. Dikatakan sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, Abraham sadar persis bahwa beribadah kepada Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidupnya. Dia tidak boleh melupakan itu. Ketika dia mengalami keberkatan Tuhan, ketika dia mengalami masalah-masalah, ketika dia melangkah dalam situasi-situasi yang sulit ataupun yang menyenangkan, maka Tuhan selalu menjadi tempat di mana dia memohon, dia bersyukur, dia meminta, dia berharap, dia percaya, dia beriman, dan dia yakin bahwa dia tidak sendirian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dalam Ibrani 10 ayat 25. Di sana juga dikatakan kepada kita, Ibrani pasal 10 ayat 25. Alkitab berkata supaya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah
Saya membacakan saudara-saudara yang terkasih Ibrani 10 ayat 25. Saudara-saudara dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jangan datang kepada Tuhan waktu sakit saja. Jangan datang kepada Tuhan waktu pada masa tua saja. Tapi ini harus dibiasakan sejak anak-anak kita masih kecil. Supaya mereka mengerti bahwa ibadah itu betapa penting dalam hidup mereka. Supaya waktu mereka besar mereka terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Ajak anak-anak muda kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak muda yang militan. Yang bersama dengan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih sejak masa muda. Supaya mereka tidak jual iman mereka karena harta, karena pacar, karena uang, karena apa saja. Karena mereka tahu betapa Tuhan penting dalam hidup mereka. Keluarga, ibadah dalam keluarga harus menjadi sebuah komitmen bagi siapa saja. Sehingga saudara-saudara yang terkasih kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih kita menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Kita menjadi masyarakat kuat. Kita menjadi negara yang kuat. Karena hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Penulis Ibrani menasihati kita. Supaya kita jangan menjauhkan diri. Saudara, Anda harus merasa sangat berdosa ketika Anda tidak lagi beribadah. Tiap-tiap hari datang kepada Tuhan. Anda bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Waktu Anda menyetir mobil, Anda bisa bicara kepada Tuhan. Itu menunjukkan kecondongan hatimu kepada Tuhan. Kecondongan hati kepada Tuhan yang terus menerus. Itu kata lain daripada ibadah, saudara yang terkasih. Kenapa kita di gereja diajarkan supaya beribadah, supaya menjadi gaya hidup. Kebiasaan kita, saudara-saudara yang terkasih. Menomorsatukan Tuhan di atas yang lain. Betapa indah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau dari unit-unit kecil dalam gereja yang namanya pribadi maupun keluarga giat beribadah. Maka kalau Anda beribadah di gereja, Anda betul-betul bersuka cita. Dan jangan pernah lupa bahwa hari Minggu kita bergereja itu dalam sejarahnya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berkumpulnya murid-murid. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus Tuhan dari antara orang mati. Jadi ibadah harus merupakan sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang membosankan. Apalagi menggelisahkan. Tapi ibadah harus merupakan sesuatu yang bergairah. Ketika Anda mulai datang ke dalam gereja. Mulai saat teduh. Puji-pujian disampaikan. Saudara yang terkasih firman Tuhan dibacakan. Khotbah disampaikan. Maka dari situ saudara yang terkasih. Anda menikmati Tuhan dalam hidupmu. Dan Anda pulang dengan sukacita. Malam hari ini ketika Anda mau beristirahat. Dengarlah firman Tuhan ini. Bawalah semua pergumulanmu kepada Tuhan. Karena kita percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Betapa indahnya menjadi anak Tuhan. Bukan saja diselamatkan. Tapi Tuhan menjaga, memproteksi hidup kita. Mungkin saudara berkata, saya sudah capek Pak, seharian saya bekerja. Jiwa yang letih dan lesu itu datang kepada Tuhan, maka saudara akan disegarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bertobat sejak tahun 77. Dan sejak saat itu sesudah tamat SMA, tahun 83 saya mulai melayani Tuhan. Dan sampai sekarang saya tidak pernah merasakan letih. Dalam arti saudara yang terkasih tidak bergairah. Tetap bergairah dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan karena saya tahu ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kita sebelum tidur, mari kita berdoa bersama-sama. Menyerahkan semua pergumulan kita. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang hari ini. Karena saya percaya setiap orang punya proses masing-masing bersama dengan Tuhan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada malam hari ini kami dengar. Ibadah harus jadi komitmen keluarga. Ibadah harus jadi komitmen pribadi per pribadi dalam keluarga. Ibadah harus jadi komitmen
yang tidak boleh dilupakan. Pemimpin besar seperti Yosua, dia tetap ingat di hari-hari tua untuk bukan saja mengingatkan kepada dirinya sebagai keluarga, tetapi kepada bangsa Israel supaya jangan melupakan Tuhan karena kemenangan demi kemenangan yang dia alami setelah mengambil alih kepemimpinan dari Musa yang sudah meninggal. Dia tahu itu semua berasal dari Tuhan. Kami bersyukur karena kami diajarkan oleh Abraham dari hari-hari awal ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Dia selalu mendirikan mezbah. Dan terima kasih karena firman Tuhan malam hari ini juga mengajar kami. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap mata yang sebentar lagi dipejamkan karena memasuki istirahat. Tuhan, Engkau yang kawal kami. Peluk kami. Kalau ada 1-2 orang yang malam hari ini menyaksikan akan acara Raising God dan punya pergumulan yang berat, jamahlah mereka Tuhan. Peluklah mereka Tuhan. Bisikkanlah mereka dalam telinga bahwa Tuhan Yesus, Raja Shalom itu memberikan ketenangan. Dan besok pagi kami bangun dengan kesegaran yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ini semua permohonan kami. Ini pujian kami. Ini syukur kami karena Engkau sudah menolong kami bekerja selama beberapa jam, 8 jam mungkin lebih, dan pulang dan tidur pada malam hari ini dengan damai bersama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silakan jika Anda ingin memberikan komentar di dalam komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8 dan 9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau memeringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmati Raise in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku siap.